I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, stop it, cash like whoa. How you fucking with these hoes out? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiqat Nurheriah, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis yang telah saya lakukan pada PT Admindo Tbk. Yang dimana PT Admindo ini didirikan pada tahun 1972, yang dimana perusahaan ini bergerak dalam profesional desain, manufaktur, dan pemasangan boiler. Nah, di sini saya akan menggunakan 3 teknik analisis. Yang pertama ada teknik analisis perbandingan, yang kedua teknik analisis tren, dan yang ketiga ada teknik analisis common size. Nah, yang pertama pada teknik analisis perbandingan. Nah, dari data ini dapat kita lihat bahwa di sisi ada neraca perbandingan. Nah, dari sisi neraca, tahun 2021 perusahaan mengalami penurunan aktiva sebesar min 16,71 dengan rasio 0,83. Nah, hal ini dapat kita identifikasi bahwa terjadi penurunan aktiva lancar maupun penurunan aktiva tetap pada perusahaan. Nah, kemungkinan besar terjadinya penurunan ini akibat kegiatan operasional perusahaan yang menurun akibat dampak COVID-19 sejak tahun 2019 lalu. Nah, hal ini membuat terjadinya penurunan yang sangat signifikan pada perusahaan karena kegiatan operasional perusahaan yang tidak lancar. Selanjutnya, pada sisi neraca, terjadi peningkatan hutang pada perusahaan sebesar min 6,09% dengan rasio 0,93. Nah, di sini Pasipa mengalami penurunan sebesar min 16,71% dengan rasio 0,83. Nah, hal ini sama halnya terjadi penurunan pada aktiva. Di sini, perusahaan kemungkinan besar mengalami peningkatan hutang akibat perusahaan ingin melunasi hutang-hutangnya di tahun sebelumnya. Itulah sebabnya perusahaan mengalami peningkatan hutang. Dari sisi laba rugi, pada tahun 2021, penjualan dan laba komprehensif juga mengalami penurunan, masing-masing 36% dan 1,19%. Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan tidak memanfaatkan perluasan usaha. Dari sisi laba rugi juga nampak bahwa sebagai akibat tidak adanya perluasan usaha, perusahaan membuat rendahnya tingkat efisien kegiatan produksinya. Hal itu tercermin pada penurunan HPP 0,19% yang diperlukan untuk mendukung peningkatan penjualan yang lebih kecil daripada peningkatan penjualannya sebesar 36%, sehingga penurunan laba komprehensif yang terjadi 1,19% jauh lebih kecil daripada peningkatan penjualan sebesar 36%. Selanjutnya di sini ada teknik analisis tren, yang dimana perusahaan menggunakan periode lebih dari 1 tahun, maka di sini menggunakan indeks. Nah, indeks yang paling tinggi pada laporan neraca yaitu terletak pada aktiva lancar, di mana di situ ada beban dibayar di muka yang mengalami kenaikan pada tahun 2021. Di sini indeksnya adalah 463%, di mana mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebanyak 281.233.503 rupiah. Nah, selanjutnya pada laporan laba rugi, di mana indeks yang paling tinggi terletak pada jumlah laba dan penghasilan komprehensif tahun berjalan, di mana di sini sebanyak 519%. Karena di sini jumlah laba dan penghasilan komprehensif tahun berjalan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 11.377.914.397 rupiah. Selanjutnya ada analisis common size, yang dimana di sini ada data neraca. Bisa dilihat dari aset lancar,
aset tidak lancar, liabilitas, dan ekuitas. Yang dimana kesimpulannya di sini, dari sisi laporan keuangan pada tahun 2020, komposisi aset lancar sebagian besar berupa persediaan 30% dari total aktiva atau 57,008% dari total aset lancar. Hal itu mengindikasikan adanya kemungkinan kesulitan perusahaan dalam melakukan penjualan barang dagangan. Dari sisi laporan laba rugi, secara absolut maupun relatif perusahaan mengalami penurunan laba dari tahun 2020 sebesar min 29% dan kenaikan pada tahun 2021 sebesar 9%, yang artinya perusahaan dalam keadaan baik. Baik, hanya itu presentasi dari saya. Saya Rafikatun Hairiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.